Iya, mualaf palsu. Kristen apa Islam? Aku Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Kau bilang bukan mualaf palsu, silakan bongkar. Di mana kepalsuanku mualaf? Silakan. Mualaf palsu. Mualaf palsu. Iya, di mana kepalsuanku mualaf? Di mana? Aku aslinya apa? Aslinya apa? Bukan kau yang kau bilang mualaf palsu. Jadi siapa? Tadi kau ngomong sama aku bilang mualaf palsu. Sekarang kau bilang bukan aku. Mana kau yang betul? Mualaf palsu silisa. Badua, tadi kau ngomong sama aku mualaf palsu. Giliran kau suruh bongkar, ternyata kau bilang bukan aku. Badua kau. Cepat viralkan aku, viralkan mualaf palsu aku. Viralkan di mana kepalsuanku mualaf. Gitu. Ayo viralkan. Balua. Apa? Balua. Kau bilang kan mualaf palsu. Coba viralkan aku. Aku mualaf palsu enggak? Bukan kau yang mualaf palsu. Kalau kau udah mualaf benar, kau. Wes. Dari mana kau yakin aku mualaf benar? Kok jujur kali kau ini? Kau takut kau sama aku? Jangan takut sama aku. Kok yakin kali kau aku mualaf benar? Nengok nampak dari apanya? Dari apanya? Nampak dari mana? Tapi begini ya, Resti. Hesti. Jangan kau tambah-tambahin Resti. Hes. Apa? Resti. Oi. Sering kita dengar dari Elis TV kan. Apa yang kau dengar? Boleh berbohong dalam 3 hal katanya. Memang Kalian boleh berbohong dalam segala hal. enggak, dengar dulu. Loh. Jadi gini Iya kan ya. tadi kau bilang sering kita dengar dari Edis TV boleh berbohong dalam 3 hal. Kalian boleh berbohong dalam segala hal. Iya, dibuktikan. Ada musik di situ Pak Dede. Matikan dulu musik di sana. Suara HP. Matikan dulu. Enggak ada musik di sini Suara HP itu suara HP. Oh iya. Udah mati Suara udah. HP satu lagi. Iya. Jadi kalau kita dengar Edis TV kan ini terlalu nega kau istiwa. Apa? Terlalu nega kau ngasih mualaf kalau kita Nekat dengar. apa? Udah kembali lah. Suara HP satu lagi, matikan dulu. Kok nggak kau jauh dari HP satu lagi, jauh kau. Mana ada HP lagi? Ada lagi di tempat kerja. Enggak. Tak terlalu nekat apa? Nekat Wah, berarti terlalu nekat ini kawan-kawan ini masih di sana. Pikir itulah. nekat apa? Ya terlalu nekat lah kau itu. Udah nekat sekali kau itu. Entah apa. Nekat apa, Pak Dede? Udah nekat kali kau itu Dibilang nekat tadi nekat apa? Nekatnya masih di situ duduk. Yo jelas dong. Kau bilangnya boleh berbohong dalam 3 hal. Kau boleh berbohong dalam segala hal. Itu ajaranmu. Bukti, ayo kita tes. Nah, di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Hah? Di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Emangnya harus dibilang dia Tuhan baru dia Tuhan? Nah, berbohong kau kan? Berbohong. Dah, satu ya. Begini Itu dia. memangnya harus dia bilang dia Tuhan. Itu namanya kau berbohong. Kenapa berbohong? Karena di dalam hukum Taurat dikatakan Elohim, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Tapi kau menyembah Yesus. Dah ada berbohong kau di situ. Dah, oke kita tes. Di mana data tertulis Yesus menyuruh kalian untuk jikrak-jikrak? Haleluya, haleluya, haleluya. Di mana tertulis? Banyak lah. Di mana? Gak ada. Gak ada Banyak. kan? Banyak di mana coba di mana? Di mana Ayo, Yesus mengatakannya di mana? Ngapain dibilang sama kau itu? Kan kau mana ngerti? Nah, berarti kau berbohong.
tertulis, kau bilang ada, kau bilang banyak. Ditanya, ngapain ku bilang sama kau? Berbohong lagi kau, udah lebih ya. Udah 3 kali kau berbohong, oke. Udah berbohong, kau berbohong dalam segala hal, udah. Terus, di mana tertulis di dalam Bible? Ada. Kau berbohong, kita tes dalam masalah kebohongan. Di mana tertulis? Baik, diam kau. Diam. Di mana tertulis? Diam kau. Diam. Di mana tertulis di dalam Bible Yesus mengajarkan untuk makan babi? Di mana? Nggak ada. Di mana? Nggak ada. Kenapa kau makan babi? Sekarang gini. Yang Gak ada sekarang gini, berarti kau berbohong. Dapat kali kau berbohong. Sekarang di sini berbohong. Gak ada berbohong, kau berbohong. Ada yang dirugikan di dunia ini. Udah berbohong kau kan? Udah ada 4 kali kau berbohong. Nggak ada, udah tahu nggak ada. Tapi kau tetap makan, berarti kau berbohong. Dah. Terus di mana tertulis Yesus mengajarkan kalian untuk perpuluhan, bayar perpuluhan 10%? Di mana tertulis? Gak usah dibilang. Ngapain dia? Gak usah dibilang. Berarti jelas. Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede, berarti diam kau. Bapakmu dulu kurang ajar. Kau bawa bapak aku kau baluap. Iya, ada bapakmu aku. Dengar dulu. Mana bapakku di situ? Mana? Coba open cam. Kau bilang kau sama bapakku, mana bapakku? Coba open cam. Dengar dulu bapakmu ngomong. Enggak ada. Dari mana jalannya kau bapakku baluap, Pak Dede? Apa bukan Pak Dede masih naga? Longor. Dan kali kau. Apa hubungan Pak Dede masih naga? Dari mana jalannya kau bapakku? Baluap ngaku-ngaku pula kau bapakku baluap. Istriku baru sinaga. Bapakku ganti jadi Pak Dede Longor. Istriku baru sinaga baluap. Nah, istri kau sinaga. Dari mana kau jalan bapakku? Dari mana? Kau pelajari Longor. Dari mana jalannya kau bapakku kalau istrimu sinaga? Ngaku-ngaku pula kau bapakku. Baluap dan kali kau. Belajar lagi kau. Jadi Sejak kapan kau punya istri baru sinaga kau jadi bapakku? Sejak kapan? Kalau Pariban dia Longor. Gak ada hubungan Pariban sama bapak. Longor pula kau ngaku-ngaku kau bapakku. Gak ada bapakku Oten. Dah sahabat bapakku, dah Islam bapakku. Najis sekali aku punya bapak Oten. Baluap ngaku-ngaku pula kau bapakku. Menjadi orang yang dan kali kau. Kenapa kau bilang najis bapakmu Oten? Memang bapakku udah gak Oten, bapakku udah Islam, udah sahadat, disadatkan langsung sama Bang Juma. Mau apa lu? Kok kira bapakku Oten? Najis gua. Dan di roh jadi marga-marga sinaga yang sadang bapakmu ini. Marga sinaga yang mana Longor? Kok kira marga sinaga satu? Bapakku sinaga udah mualaf Longor, disadatkan langsung sama Bang Juma. Itu 2-3 tahun yang lalu. Longor. Kok kira bapakku Oten? Gak tobat bapakku dari Oten. Apalagi? Kali kok bapakku dari mana jalannya Pak Dede ke Sinaga? Sinaga itu nggak ada masuk ke mana-mana. Sinaga tetap Sinaga. Kecuali Raja Lotung baru masuk. Tapi Raja Lotung itu pun bukan mereka bapakku. Longor. Karena Sinaga nomor 1 Longor. Mana pula Pak Dede bapakku? Kita lupa buyon. Makanya belajar dulu kau. Istri kau baru sinaga, kau tanya bini kau, kalau istrimu baru sinaga, kau bukan bapakku Longor, tapi aku Pariban kau. Kau gak bisa panggil bapak Longor. Iban. Dale Longor kali kau masalah marga. Borang marga sejak kapan Pak Dede ke Sinaga nyambung? Nih kau kasih tau kau biar pintar. Sinaga nggak masuk kemana-mana. Sinaga itu 3. Sinaga Bonor, Kepuratu, Sutauru. Nggak ada masuk ke marga lain. Sinaga aja semua. Longor sok pula-pula kau ngaku-ngaku bapakku. Jadi kau kalau nggak tahu tentang Batak, nggak usah tentang marga, nggak usah kau bahas marga. Ya, udah turun kau, Longor. Udah turun kau. Tunggu, naikkan lagi. Mana? Lama kali. Si Pak Dede tadi. Iya mana? Naikkan lagi. Udah menghilang, udah nih, udah kundang. Udah.
Apa baru? Hai baru. Udah Bang Paro. Iya, gini Pak Dedi, Dinda. Aku mau buktikan bahwasanya kamu itu orang Kristen itu jujur. Ya kan? Jujur kalian kan? Orangnya kan? Ya kan? Baru. Iya, aku mau buktikan bahwasanya angan-angan Kristen itu jujur. Gak mau bohong, betul kan? Betul kan? Nah, coba kita uji ya kejujuranmu ya. Jikalau perampok datang ke rumahmu Pardidi, merampas hartamu, lalu menanyakan di mana istri dan juga anak perempuanmu, dia hendak memperkosa istri dan anak perempuanmu, apakah kau memberitahu kepada perampok itu ketika istrimu dan anakmu bersembunyi di plafon? Luak di si baru untuk. Pasti jujur ini, dia jujur pasti itu. Pasti jujur dia tuh. Kristen itu kan jujur tuh. Pasti dia jujur tuh. Dikasih taunya itu lagi, dikasih taunya sama perampok itu. Itu istri dan anakku di atas plafon. Bahkan berdasarkan Matius 5 nomor 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ketika perampok itu minta perawan anaknya dan juga kemaluan istrinya, dikasihnya itu, nggak boleh menolak. Itu ajaran kalian kan, dikasihnya itu. Ya kan? Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, ya, dan janganlah menolak orang yang meminjam padamu. Kalau datang kami ke rumah, pinjam lu istri kau. Apa? Pardede, 1 hari pasti dikasih kan? Yang jadi pertanyaannya, ketika begitu kejinya ajaranmu, kenapa kau masih Kristen? Nekat kali kau masih di Kristen. Sebenarnya baru kau yang membuat kayak gitu buruknya. Kau yang kayak gitu. Nah, ya udah kau jawablah. Kalau datang perampok ke rumahmu, ya, mempertanyakan keberadaan istri dan anakmu, ketika mereka hendak memperkosanya, apakah kau memberitahukan keberadaan mereka? A, kau akan jujur mereka bersembunyi di mana. B, aku akan berbohong tentang keberadaan mereka. Apa jawabanmu? Kau tahu Pasti jujur dia nih. ini. Jujur dia kan? Pasti kau jujur tuh. Karena aku tahu Kristen tuh jujur-jujur orangnya. Biar aku jujur. Iya, Jujur apa aku. jawabannya? Jujur Ah, aku. apa jawabannya? Nenek moyangku dulu nenek moyangku dihabisi sama kumpulan seseorang. Masalahnya perampoknya nggak minta Orang perawan aku. nenek moyangmu. Perampoknya nggak minta perawan nenek moyangmu. Komplotan Gak usah kau tawarkan nenek moyangmu. Anak perempuan dan juga mamamu, istrimu. Mereka tuh nggak selera sama nenek moyangmu. Gak usah kau tawarkan lah. Kau nggak aja. Cuman 2 itu anak perempuanmu Nggak, sama baru, istrimu. baru. Nenek Baru, moyangmu baru. nggak usah. Simpan aja nenek moyangmu, simpan. Ah? Apa Pak Dede? Malu kau sedikit kau. Loh, kau yang nggak tahu malu, masa kau kasih istri dan juga anak perempuanmu sama pemerkosa? Malu kau. Nenek Kau lah moyang yang malu. dihajar sama yang kau Aku nggak minta nenek moyangmu. kau apa itu? Perampoknya nggak minta nenek moyangmu, simpan aja nenek moyangmu. Moyang dulu hampir punah. Ya Jadi tahu kenapa kau. nekat kau Pardidi? Kau Kok nggak- nekat lah kau masih jadi itu kau, aduh Pardidi. Pardidi, Pardidi. Perampoknya nggak minta nenek moyangmu, simpan aja nenek moyangmu, simpan. Pardidi. Pardidi. Buktikanlah kalau kau tuh jujur Pardede. Kau kan jujur. Kan nggak boleh harus jujur. Kan? Pardede. Pardede. Emang kan lang udah kok. Udah terberes Pardede udah. Saya kan lang udah. Bukan gua kok. Sama Pardede. Pardede. AST. Pinter-pinter aku jadi orang. AST. Pardede. Pokok. Jadi kayak mana? Jadi kan kalau ada perampok, ngapain anakmu kok kasihnya? Nggak tahu nak kening. Apa kau bilang? Opo kuna zolo dihajar sampai dengan punah. Enggak, masalahnya opung Sonar dia itu bilang naman mana mahal lagi. Nama matehon upung ni bay. Yang Pardede.
Yang matikan opung kau Belanda. Ngapa nih kau? Jadi Yang matikan opung kau Belanda. Belajar sejarah. Loh, belajar sejarah. Sekarang aku tanya sekarang sama Umar Didi. Yang menjajah Indonesia 3,5 abad apa? Negara apa? Negara apa? Negara apa? Hah? Belanda kan? Belanda datang ke Indonesia beragama apa? Bawa agama apa? Kristen. Kristen, Kristen. Belanda lah yang mengajari kau. Kau kayak gini sekarang Belanda yang ngajari kau. Yang membuat Ya iyalah orang negara- negara. Enggak. Dengar. di negara pun Salah Belanda. kau. Bukan, ngajarin kalian ya Belanda, bukan ngajarin Belanda atas, mengajari ngajarin itu. kalian. Belanda yang ngajarin kalian. Belanda lah yang ngajarin kalian kalau datang orang merampok rumah kalian dan hendak memperkosa istri dan anak-anak kalian, kasih. Itu ajaran Belanda. Tengok dulu bangunan-bangunan Belanda di Indonesia. Dan ini. ajaran dari Belanda itu, Nah, kau dan nikmati ajaran dari Belanda itu buatan Belanda itu termaktubkan di dalam jangan kitab bawa kau. kau. Kalianlah peninggalan Belanda, makanya kalian longor-longor. Iyalah. Kan Belanda waktu itu kan membuat bodoh masyarakat Indonesia, dibodoh-bodohin ya. Pula ada Korbannya tadi siapa? Bapak Rau. Kristen. Bapak kau bilang kan, Hah? kalianlah peninggalan Belanda. Di logor-logor apa katanya? Iyalah katanya. Dia kan Iya iyalah. memang. Memang iya. Jadi kalau Iya, kalian kan? teman-teman mau melihat peninggalan Belanda di Indonesia ini, mirisnya hati ketika Belanda meninggalkan warisan. Tengoklah hotel ini. Ketika Inggris menjajah negara-negara maju seperti Singapura dan negeri lainnya, yang ditinggalkannya peradaban. Inggris kalau menjajah meninggalkan peradaban. Belanda menjajah meninggalkan Kristen. Ya kan? Belanda. Sial kali orang asal jadinya kan. Tahu kayak gitu mending dulu Indonesia dijajah sama Inggris. Inggris datang nggak bawa 3G, tidak bawa gospel Inggris. Inggris setiap perhatikan negara-negara jajahan Belanda itu meninggalkan peradaban, maju-maju negara semua. Negara-negara yang dijajah sama Belanda meninggalkan Kristen. Terakhir sampai sekarang, ya kan, merdeka rasa terjajah. Wah, kenapa? Karena masih ada Kristen. Satu-satunya kita coba lah, malah nggak nasib kita. Kita bertetangga sama orang yang longor. Orang longor nggak ada otaknya, tengoklah. Dia Masa dia disuruh diperintahkan untuk memberikan kepada orang minta padanya? Paru. Pak Dede, aku tanya sama kau. Pak Dede, itu negara-negara maju. Contoh seperti apa? Seperti Singapura, Malaysia, negara-negara maju itulah. Thailand, yang menjajah mereka siapa? Inggris Baru. kan? Baru. Maju negara mereka kan? Karena Baru. ketika mereka menjajah, mereka nggak meninggalkan Kristen. Woi, bodoh. Sebelum Apa? Indonesia, sebelum ke Belanda ke Indonesia, kamu itu sama saudaramu tumbuh-tumbuhan. Dan Sebelum Belanda Portugis. Sebelum Belanda Portugal. Portugis. Membawa apa? Katolik. Katolik. Kena juga. Sebelum Belanda yang datang itu mengajari Portugal. Kau itu tidak membunuh, kau itu tidak apa itu Belanda. Kau jadi orang- Lo. Enggak kau baca Tidak. di dalam Lukas 19:27? Lukas 19:27? Hah? Barang siapa di antara seteru-seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah di hadapanku lalu bunuhlah mereka. Itu Bibelmu, bukan majalah Bobo. Banyak aja kau. Bibelmu itu Lukas 19:27 kau baca itu. Kau makanya masih Kristen, terhina kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu, Pak Dede. Kau tengok itu Pak Dede di media sosial tuh. Kau ngatai Kucing aja Pak Dede, kucing. Belanda yang Pak Dede ngajari dengar kau. dulu, Pak Dede. Kau jadi manusia. Pak Dede dengar. Kucing Kau Pak dulu Dede nggak tahu, kau di bahwa TikTok kau itu itu video-video manusia. TikTok Pak Dede, dengar Pak Dede. Kucing di TikTok, di video-video TikTok mau dibaptis sama pendeta, dicakar kucing itu pendetanya baru kau tahu. Cakar. Kucing aja, kucing nggak mau jadi Kristen. Kau manusia kok jadi Kristen kau? Cumananya kau? Kau tengok video-videonya itu kan viral itu. Pernah nampak nggak itu? Kucing itu mau dibaptis, terus dicakar sama pendetanya itu. langsung wah loncat dia iya. Oh iya marah dia. Kucing aku yang aja tahu aku. dengan kekucing-kucingannya gitu loh. Nggak terima dia di Kristen kan. Kau manusia yang harusnya lebih mulia dari kucing. Kau mau pula kau jadi Kristen.
Sebenarnya siapa yang lebih mulia, kau atau kucing? Masa lebih pintar kucing dari kau Pardede? Yang enggak aja kau. Nolak kucing lo waktu dibaptis. Nah, yang terima tanganan dari pendeta pada sakramen pemberkatan itu cuman babi. Babi itu. Kau tengok yang viral itu. Babi sama anjing, tenang orang itu ketika diberkati dikawinkan mereka sama manusia di gereja. Kita sama-sama paham ya, binatang yang cerdas itu kucing atau babi? Kucing. Babi itu nggak ada otaknya, memang babi itu. Makanya ketika babi dikawinkan sama manusia, oknum Kristen di gereja, babinya diam aja. Mau babinya dikawin sama manusia, mau babinya. Gitu loh. Ketika pendeta menumpangkan tangannya di antara manusia dengan babi, babinya diam aja. Baru dengar dulu. Nah, ketika kau masih tetap diam jadi Kristen, berarti sama lah kau Pardede sama babi Pardede. Dengar dulu baru. Masa mau kau samakan dirimu sama babi Pardede? Dengar. Tidak ada didapati fakta ya di mana negara-negara bebas itu mengawinkan kucing sama oknum Kristen, nggak ada itu. Sempat itu terjadi, marah kucingnya. Dicakarnya pasti lagi pendeta itu, nggak mau dia. Gitu loh. Masa level kucing lebih tinggi daripada kau Pardede? Baru dengar dulu sebentar dulu. Di mana? Cair dong tadi ya? Ada cair dong enggak ya? Apa tidak? Di mana ada kucing di Apa di? kucing dicakar pendeta? Ah, tunjukkan itu videonya itu. Pikirin kita bohong. Tunjukkan tolong itu, tunjukkan videonya itu. Pikirin kita bohong. Tunjukkan. Berarti pas lah yang dibilang. Udah tunggu, diam dulu. Diam dulu, biar tunjukkan nama kau. Kami bicara berdasarkan fakta. Setelah itu tolong tunjukkan itu. Satu kaum si Pardede, babi dikawinkan sama manusia, tunjukkan nanti. Masa levelmu sama dengan babi yang nggak aja? Udah Pardede. Udah kau tengok. Iya. Udah kau tengok. Dan tengok kan, sekarang babi. Udah. Udah. Berarti pas lah yang Sekarang Gak mau babi. dia kan? Gak mau Berarti kucingnya pas lah yang- gak mau kucingnya dijadikan Kristen kan? Nah sekarang kau tengok babi, hanya babi lah yang mau ditopangi tangannya sama pandita. Tengok itu, babi sekarang babi. Nah ini, Masih udah, ada musinya nih. Nah, ini babi nih diikan. Nah, jadi itu kita sama-sama tahu sekarang ya. Babi itu selain dikonsumsi sama oten, boleh juga dijadikan istri ya. Gak puas kalian makan babi, kalian kawinin babi. Bayangkan lah. Gak puas kalian makan babi, kalian kawinin sekarang. Kalian kawinin. Di Indonesia nggak mungkin terjadi itu karena ada undang-undang larang itu. Tapi begitu si Pardede keluar dari Indonesia, kawin si Pardede sama babi, kawin nih. kenapa kok jadi video-video editan jadi bahan-bahan kalian sekarang? Sama kayak kalau dibilang mualaf parfum tadi itu kan kau nggak percaya Pardede, jadi ditujuin lagi viral itu. kan video editan. Mana edit itu asli. Bodoh kali lah kalian bah. Yang bodoh Maka- itu kau. Iya sih. Siapa itulah sampai setahun dibohong-bohongi Indonesia ini. Siapa dibohongi? Padahal nggak mualaf dia sebenarnya kan. Siapa? Ada di apa namanya itu mualaf katanya itu rupanya Mana aku tahu. dilabrak dia bukan mualaf dia rupanya. Islam dari kecil dia. Itu nggak seberapa Pardede. Yang lebih parah lagi tuh kalian kalau pakai akal kalian. Sekarang pun Kalian itu di prank Pardede. Kalian itu di prank sama Paulus. Paulus nyuruh kalian jadi Paulus menjadikan Kristen, mendirikan Kristen, tapi Paulus sendiri tak pernah menyatakan dirinya Kristen. Coba. Paulus yang bawa ajaran Kristen, tapi Paulus sendiri gak pernah menyatakan dirinya Kristen. Coba lah. Di prank kalian Pardede sama Paulus Pardede, di prank. Coba lah.
Kayak mana itu? Kenapa lah kau mau jadi Kristen? Paulus sendiri nggak mau jadi Kristen? Kayak mana itu Pak Dede? Makanya aku bilang Pak Dede, yang ada pada kalian cuman hayalan saja. Hayalan saja. Oten umat hayalan. Lagi azan ya kau Faruk. Mirip tadi kayak azan. Faruk. Umat hayalan saja. Kayak azan kalian tadi. Udah Pak Dede. Pak Dede. Itu azan tadi Pak suara. Dede. Pak Dede. Dari Hai. kapan kau tobat menuhankan anak orang? Apa? Kapan kau tobat menuhankan anak orang? Itu jangan keras-keras kali Mas Pak Dede, kasihan mama bapaknya jauh dari rumah itu. Kasihan dia, lu jauh dia dari mama bapaknya. Belum. Kau azan gimana kau? Pak Dede, kapan kau tobat menuhankan anak orang? Enggak, bilang dulu sama si Faruk itu belum waktunya azan. Kapan kau bertobat menuhankan anak orang? Apa Dede? Apa? Kapan kau tobat menuhankan anak orang? Yang menuhankan anak orang siapa? Ya, kau lah. Kami udah tahu kayak kita. Kau makanya sekali-sekali. Yesus itu anak orang bukan? Makanya sekali-sekali kau duduk kau nonton Edis TV kau nonton. Yesus itu anak orang bukan? Nah, tapi kau santai nikmati nonton Edis. Yesus itu anak orang bukan? Berat nanti kalau udah kau Berarti itu gini toh, si Pak Dede kan nonton Edis TV dia, Pak Dede kau nonton Edis TV kan? Berarti kau nggak nuankan Yesus kan? Ya kan? Karena kata Edis masih ke pengajaran Yesus itu bertuhan. Yang nggak percaya, Kristen yang nggak percaya Yesus itu bertuhan adalah Kristen yang gila katanya. Sepakat kau berarti ya? Oke, Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Edis TV mengatakan juga yang nggak percaya karya penyaliban itu adalah karya iblis. Iblis sudah menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Itu adalah Kristen yang gila. Berarti kau sepakat ya? Edis mengatakan bahwasanya Kristen itu penyaliban itu keinginan iblis. Yang jadi pertanyaannya Pak Dede, ketika Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, penyaliban karya iblis, berarti Kristen itu adalah karya iblis berdasarkan pemahaman dari Edis. Kenapa masih kau tonton si Edis TV Pak Dede? Makanya kami senang sekarang sama Edis TV itu loh. Kalian yang nyawer dia, kalian yang support dia kasih duit, tapi kalian yang diserangnya sekarang. Makanya kami nggak debat lagi sama Edis TV. Kalau kami kan yang bilang Yesus bukan Tuhan, penyaliban karya iblis, menggonggong kleng kan, au, au. Tapi kalau Edis yang bilang kalian, Anda Pak Dede. Pak Dede. Yo ya. Pak. Oh ya, dalam Pak Dede. Gitu-gitu aja nih jawabanmu ya. Edis kau ya, nonton Edis kau ya. Betul. Kok gak dengar kata Bang Paro? Berarti kau yang gak nonton Edis. Kata Edis, Yesus itu punya Tuhan. Itu kan Kenapa dia kau gak ikutin? supaya Kata kalian Edis, penyaliban Yesus itu karya Tuhan. supaya kawan-kawanmu pahamnya itu, bukan sama Kristen ajarannya itu. Lah, terus sama siapa itu ajarannya kalau bukan sama Kristen? Sama kawan-kawan kalian yang Nah, masih kami ngomong kayak gitu, kau tolak. Kau ngamuk-ngamuk. Giliran si Edis ngomong kayak gitu, kalian terima, emang sakit kau. dia kan iya ngajar fix itu. Fix, Pak Dede dibilang gila. Karena di situ dikatakan Edis kan bukan Islam gila, Kristen gila. Kristen yang nggak percaya Iya, bahwa iya, Yesus iya. punya Tuhan, itu adalah Kristen yang gila. Kami Islam, Iya, kata Edis. kau yang Kristen, berarti kau yang gila. Kau kan nggak percaya dengan membela makna yang dikatakan Edis itu kalian, mana ada? Orang jelas dikata Edis kok Kristen. Mana ada dibilang dia Islam, Kristen. Yang nggak percaya Yesus itu punya Tuhan, berarti dia Kristen yang gila. begini Faruk, dia dibilang
kita percaya dengan Edis dibilang gila karena memang ajaran kita kan udah di atasnya itu. Dia kan mengajari yang masih makan bubur itu dibilang. Yang saya Akui kok gila. tanyakan, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Bukan, Yesus tak punya artinya Tuhan. kan kita bukan makanan kita lagi yang diajarkan dia itu memang. Jadi makanan babi. Makanan kawan kalian. Hah? Belum masih belum kawan kalian. Makanya kau gila kata Udah parah Edis, kalian. kau gila. Gagak aja. Tunjuk videonya itu, ada videonya, tunjukkan dalam seperti ini itu. Perkataan Tuhannya itu sih di sini. Bagi tunggu dulu, udah tahu aku tuh. Orang tiap hari Udah tahu dia katanya, udah tahu. udah tahu aku itu. Aku nih tiap hari nonton terus? Edis. Tengok dulu. Banyak juga aku nyumbang itu. Makanya dia sekarang udah punya uang 8 miliar. Mau beli rumah lagi. 8 miliar bang si Edis. Iya, mau beli rumah dia seharga 8,5 itu. Wih, keren Beda tipis lah. kali. Aku kurang 300.000 lagi uangku 8 miliar. Kurang 300.000 lagi. Mungkin Yang kau pikir hebat kali ya di situ? Lamborghini lagi Aku tinggal dia. kurang 300.000 lagi ya 8 miliar uangku biar kau tahu. Cuman aku nggak sombong kayak Edis. Mana ada uangmu kau ada aja kau. Kalau si Edis punya uang 8 miliar, kenapa dia tidurnya di kado, di lantai? Iya kan belum beli di uang. rumah dia. Udah Oh, tengok belum beli rumah. Jadi hasil rumah ini, hasil untuk beli rumah ini udah terkumpul 8 miliar. Udah, mungkin udah. Wih, kapan dibangun rumahnya itu? Wah, Beli, nanti lah. kapan dibeli? Nanti jalan-jalan kita ke sana. Mau kah? Kemana? Di situ Kemana? lah. Ke Ke Amerika. situ mana? Ke Amerika. Iya, oh ya, nanti ya. Oke. Ada duit kau? Nah, kita tokoh-tokohin nanti penonton ini nanti. Kok kau lagi noko-nokoi kok aku pula? Ada mas kau? Bisa kau nanti ke tokoh-tokohi orang ini. Kalau Ya kau lagi noko-nokoi kayak kau udah kena toko sama si Edis. Katanya uangnya ada terkumpul nih, tapi tidak ada satupun video atau bukti dia beli satu batu bata. Kata Rudiones, satu batu bata pun tidak ada dibuktikan atau divideokan sama si Edis bahwa dia sudah membeli. Esti, bilang sama penonton-penontonmu ini ngumpul donasi. Ngapain? Ngapain aku ngumpulkan donasi? Ngapain? Tengok, udah kau udah main kau. Ngapain aku ngumpulkan donasi? Emang kau kira aku si Edis? Ngumpulkan Tapi donasi buat beli rumah kita ke sendiri. Amerika. Mau jalan-jalan kita ke Amerika. Ngapain aku jalan-jalan ke Amerika? Si Edis mengamalkan kitab Korintus. Di mana di situ kan Paulus mengaku bahwasanya dengan kelicikannya dia telah merampok jemaat. Gitu. Kan Paulus gitu mengatakan, dengan kelicikannya dia merampok dan menipu jemaat. Itulah diamalkan sama si Edis. Makanya itu boleh dilakukan sama mereka. Kami nggak boleh kayak gitu, Pak Dede ya. Kami Islam nggak boleh nipu, nggak boleh licik. Kalau kalian kan udah diajarkan itu, liciklah seperti ular, cerdiklah seperti merpati, longorlah kayak babi, gitu. Kan gitu kalian diajari Pak Dede kan? Liciklah seperti ular, cerdiklah seperti itu merpati, longorlah kalian seperti babi, gitu. Ya kan? Makanya aku berani menyatakan gerombolan-gerombolan babi pada kumpul di Komal Edis. Edis itu ratunya babi. Ratu babi. Ya kan? Raja. Si Edis kan diragukan dia kelaki-lakiannya, itu pun lucu. Yakin itu si Edis normal. Ada isu mengatakan dia juga terlibat kok hubungan skandal seksual laki-laki sama laki-laki kok. Kan udah tercium itu. Iya, dia pun tercium itu. Hubungan dia sama laki-laki. Dia suka laki-laki juga, makanya aku bilang ratu. Kan? Edis lagi mencari raja babinya, gitu. Makanya banyak. Makanya sekarang mahal harga babi. Karena apa? Babi-babi pada ngumpul di kamarnya Edis. Kalau kalian sakit hati nggak mau dibilang babi, jangan kalian tonton Edis, itulah. Ya. Jadi saudara Muslim ya, saya minta maaf sebelumnya, saudara Muslim jangan tersinggung. Kalau kalian tonton nongkrong kali Tomal Edis, tapping kalian, nah sama lah kalian sama babi, sama lah. Masa gerombolan babi kalian datangin, gitu loh. Ya kan Pak Dede? Pak Dede?
Kasih dulu tanda ke babi-babianmu, Pak Dede. Pak Dede, kasih dulu tanda ke babi-babianmu. Silakan Pak Dede, kasih tandanya. Pak Dede? Pak Dede? Ah, apa kau? Ah, itu dia suara babinya. Itu dia. Oh, Itu dia suara babinya itu. tapi bagus nih Pak Dede. Pak Dede, terima kasih atas pengakuanmu ya. Nanti aku bikin thumbnail, aku bikin judul Oten Pak Dede mengakui. Ngapain kok Pak Dede? Apa? Mengakui Edis sudah terkumpul donasi sebanyak 8 miliar Iyalah. untuk membeli rumah, tapi sampai sekarang rumahnya belum ada. Ya. Kayak pengakuan salah satu pengikut Edis. Kalau Bikin kamu tuh judulnya. dari beli rumah dia nanti jalan-jalan lah kami ke sana nanti. Ikut Nah, nanti aku bikin. Nah, aku bikin nanti pengakuan pengikut Edis. Ya, sudah terkumpul 8 miliar uang donasi untuk membeli rumah Edis. Sampai sekarang rumahnya belum kelihatan. Wih, bagus tuh judulnya. Keren sih judulnya. Tenang kok Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Oke ya, aku bikin. Kau ngumpul dong, nah. Oh, makanya aku bilang kau ngumpul dong sama Ngapain gue suruh aku kumpulkan donasi berdua? Ngapain gue suruh aku kumpulkan donasi? Macam udah kelaparan kali aku. Mau jalan-jalan kita. Ngapain aku jalan-jalan sama kau berdua? Pak Dede, dengar aku Pak Dede. Babi nggak bisa ngurus paspor, ingat aja kau. Gimana babi ngurus paspor? Enggak aja kau. Edis waktu dia ke Amerika bisa dapat paspor, waktu itu dia belum jadi babi. Pulang nggak bisa dia karena udah jadi babi. Buktikanlah, bisa nggak dia pulang? Nggak bisa dia pulang. Dia nggak bisa pulang tuh karena apa? Karena dia nggak bisa ngurus paspor balik. Masa babi ngurus paspor? Makanya kalian ya, oten-otennya, kalian dukunglah penghujat itu. Kusamakan kalian sama babi, gak takut aku. Ya? Kalian dukunglah penghujat itu. Sama saudara muslim aku minta maaf sebelumnya kalau kasar omonganku. Tapi begitulah, bagi siapa yang menghujat nabiku, menghujat agamaku, maka tak akan pernah aku muliakan dia. Maka lebih baik buat aku memandang babi daripada memandangnya. Terserah bilang. Memandang. Ya, kalau kalian dengan jelas menyatakan dukungan kalian terhadap Edis, maka aku samakan kalian sama babi. Ya, jangan tersinggung kalian, urusan kalian itu, nasib kalian itu. Kenapa? Seekor babi itu ya tidak pernah diceritakan, diriwayatkan dia mengendus di depan nabi kami. Bahkan seekor anjing tak pernah menggonggong nabi kami. Ini kalian manusia, kalian menghujat nabi kami. Yang bunuh Tuhan kalian itu Yahudi, bukan nabi kami orang Arab. Yang menjajah tanah keluaran Tuhan kalian itu Romawi, bukan orang Arab. Tapi kenapa kalian benci itu Tuhan? Kenapa yang kalian benci itu nabi kami orang Arab? Kenapa kalian hujat itu nabi kami? Yang harusnya kalian hujat itu tentara Romawi. Yang kalian hujat itu Yahudi. Karena Yahudi yang bunuh Tuhan kalian. Yahudi yang menelanjangi Tuhan kalian. Yahudi yang mukul wajah Tuhan kalian, meludahi Tuhan kalian. Kok nabi kami yang kalian benci? Tanpa alasan kau benci nabi kami, maka aku samakan aku sama babi. Mana Pak Dede?